Salam, viewers Abu Daniel. Kembali bersama kami untuk kisah menakjubkan Talha bin Ubaidillah. Dari Makkah hingga Syam, ikuti perjalanan hidup yang penuh dengan kecurigaan, keberanian, dan akhirnya, keyakinan. Mari kita kupas bab awal kisah Talha, kebaikan yang terungkap. Kembali ke Makkah dengan tergesa-gesa, setelah melakukan perjalanan dagang ke Syam, Talha bertanya kepada keluarganya, adakah suatu hal yang terjadi di Mekah sejak kami pergi? Ya, jawab mereka. Muhammad bin Abdullah muncul dan mengaku bahwa dia adalah seorang nabi, dan Abu Quhafah Abu Bakar telah mengikutinya. Dulu aku kenal Abu Bakar, kata Talha, dia orangnya santai, ramah, lemah lembut, dia pedagang yang baik dan jujur. Kami sangat menyukainya dan senang duduk dengannya, karena pengetahuannya tentang sejarah dan silsilah Quraisy. Kemudian Talha menemui Abu Bakar dan bertanya, benarkah apa yang mereka katakan, bahwa Muhammad bin Abdullah telah muncul sebagai nabi dan kamu mengikutinya? Ya, jawab Abu Bakar, dan melanjutkan untuk memberitahu Talha tentang Muhammad dan alangkah baiknya jika dia juga mengikutinya. Talha kemudian menceritakan kepada Abu Bakar kisah pertemuannya yang aneh baru-baru ini dengan seorang petapa di pasar busa di Syam. Petapa tersebut dikatakan telah memberitahu Talha bahwa seseorang bernama Ahmad akan muncul di Makkah pada waktu itu dan bahwa dia akan menjadi nabi terakhir. Beliau juga menceritakan kepada Talha, demikian ceritanya, bahwa nabi akan meninggalkan daerah suci Makkah dan hijrah ke negeri yang tanahnya hitam, ada airnya, dan ada pohon palamnya. Abu Bakar tercengang mendengar cerita itu dan membawa Talha menemui Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Islam kepada Talha dan membacakan beberapa bagian Al-Quran kepadanya. Talha sangat antusias, dia menceritakan kepada Nabi tentang percakapannya dengan petapa busa. Di sanalah Talha mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beliau adalah orang keempat yang diperkenalkan Islam oleh Abu Bakar. Kaum Quraisy terheran-heran dengan diterimanya Islam oleh Talha. Orang yang paling kecewa dan tidak bahagia adalah ibunya. Dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin karena akhlak mulia dan kebajikannya yang luar biasa. Beberapa orang Quraisy yang cemas dan khawatir pergi ke Talha sesegera mungkin untuk menjauhkannya dari agama barunya. Namun mereka mendapati dia teguh dan tak tergoyahkan seperti batu karang. Ketika mereka putus asa dalam menggunakan percakapan yang lembut untuk mencapai tujuan mereka, mereka melakukan penganiayaan dan kekerasan. Kisah berikut ini diriwayatkan oleh Mas'ud bin Haras. Saat aku sedang sa'i antara As-Safa dan Al-Marwah, tampaklah segerombolan orang mendorong seorang pemuda yang tangannya diikat ke belakang. Saat mereka berlari ke belakangnya, mereka menghujani kepalanya dengan pukulan. Dia seorang wanita tua yang mencambuknya berkali-kali dan mencaci makinya. Saya bertanya, ada apa dengan pemuda ini? Ini Talha bin Ubaidillah. Dia meninggalkan agamanya dan sekarang mengikuti orang Bani Hashim. Dan siapa wanita di belakangnya? Aku bertanya, dia adalah Asabah binti Al-Hadrami, ibu pemuda itu. Jawab mereka. Kaum Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Naufal bin Huwailid, dijuluki singa Quraisy, mengikat Talha dengan tali dan dengan tali yang sama ia mengikat Abu Bakar dan kemudian menyerahkan mereka kepada gerombolan Mekah yang tidak berakal dan kejam untuk dipukuli dan disiksa. Pengalaman yang dibagikan tidak keraguan membuat Talha dan Abu Bakar semakin dekat. Tahun-tahun berlalu dan peristiwa-peristiwa penting terjadi. Talha bertambah besar seiring menanggung derita dan kesakitan karena diuji di jalan Allah dan nabinya. Ia mendapatkan reputasi unik di kalangan umat Islam dengan sebutan martir hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanggilnya Talha yang baik dan Talha yang dermawan. Nama syahid yang hidup diperoleh pada masa perang Uhud. Talha telah melewatkan perang Badar. Dia dan Said bin Zaid telah diutus keluar Madinah dalam sebuah misi oleh Nabi, dan ketika mereka kembali, Nabi dan para sahabat sudah dalam perjalanan kembali dari Badar. Mereka berdua sedih karena melewatkan kesempatan mengambil bagian dalam perang pertama bersama Nabi, namun sangat senang ketika beliau mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat pahala yang sama dengan mereka yang benar-benar berperang pada perang Uhud. Ketika umat Islam terpecah belah pada awal peperangan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkepung. Ada sekitar 11 orang Ansar di sisinya dan satu muhajir, Talha bin Ubaidillah.
Nabi mendaki gunung dengan tergesa-gesa dikejar oleh beberapa orang musyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Barang siapa yang mengusir orang-orang ini dari kami, maka dialah yang menjadi temanku di surga." "Aku wahai Rasulullah," teriak Talha. "Tidak, tetaplah pada pendirianmu," jawab Nabi. Seorang pria dari Ansar mengajukan diri, dan Nabi menyetujuinya. Dia bertarung sampai dia terbunuh. Nabi melanjutkan perjalanan ke atas gunung dengan para musyrik yang masih mengejar. Apakah tidak ada seseorang yang bisa melawan ini? Talha kembali mengajukan diri, namun Nabi memerintahkannya untuk mempertahankan posisinya. Orang lain segera maju, melawan dan dibunuh. Hal ini terjadi hingga semua orang yang mendampingi Nabi menjadi syahid kecuali Talha. Sekarang, yakni syarat Nabi dan Talha berangkat berperang. Pada saat itu, gigi Nabi telah patah, keningnya telah tersayat, bibirnya telah terluka, dan darah mengucur di wajahnya. Dia kehabisan tenaga. Talha terjun ke dalam musuh dan mendorong mereka menjauh dari Nabi. Dia kembali menghadap Nabi dan membantunya sedikit lebih jauh mendaki gunung dan membaringkannya di tanah. Ia kemudian memperbaharui serangannya dan berhasil memukul mundur musuh. Tentang peristiwa ini Abu Bakar berkata, "Pada saat itu, aku dan Abu Ubaid bin Al-Jarrah berada jauh dari Nabi ketika kami mendekatinya untuk memberikan bantuan kepadanya. Nabi berkata, 'Tinggalkan aku dan pergilah ke temanmu,' artinya Talha. Ada Talha yang mengeluarkan banyak darah. Dia mendapat banyak luka, mulai dari pedang, tombak, dan panah. Kakinya terpotong dan dia terjatuh ke dalam lubang di mana dia terbaring tak sadarkan diri. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Barang siapa yang senang melihat manusia masih berjalan di bumi yang telah menyelesaikan masa hidupnya, maka hendaklah dia memandang Talha bin Ubaidillah.' Dan setiap kali Uhud teringat, As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, 'Hari itu, seluruh hari itu milik Talha.'" Begitulah kisah bagaimana Talha disebut sebagai martir yang hidup. Tak terhitung banyaknya kejadian yang menyebabkan beliau dijuluki Talha yang baik dan Talha yang dermawan. Talha adalah seorang saudagar cerdik dan sukses yang melakukan perjalanan jauh ke utara dan selatan Jazirah Arab. Dikatakan bahwa setelah salah satu perjalanannya ke Hadramaut, dia mendapat keuntungan sekitar 700.000 dirham. Malam-malamnya akan menjadi cemas dan khawatir karena kekayaannya yang melimpah ini. Pada suatu malam, istrinya, Ummu Kulsum putri Abu Bakar, berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai ayah Muhammad? Mungkin aku telah melakukan sesuatu yang menyakitimu?" "Tidak," jawab Talha, "kamu adalah istri yang luar biasa bagi seorang laki-laki muslim. Namun sejak tadi malam aku berpikir, bagaimana mungkin seorang laki-laki memikirkan Tuhan dan pemeliharanya ketika dia tidur dengan harta sebanyak ini di rumahnya? Mengapa hal itu harus begitu mengganggumu?" Kata Ummu Kulsum, "Bagaimana dengan semua orang yang membutuhkan di keluarga Anda dan semua teman Anda? Ketika Anda bangun di pagi hari, bagikanlah kepada mereka. Tuhan memberkatimu, kamu sungguh luar biasa, putri seorang laki-laki yang luar biasa." Kata Talha kepada istrinya. Pagi harinya, Talha mengumpulkan uang dalam tas dan membagikannya kepada kaum muhajirin dan ansar yang miskin. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang ke Talha, meminta bantuan, dan juga menyebutkan beberapa hubungan keluarga yang umum di antara mereka. "Hubungan kekeluargaan ini pernah diceritakan seseorang kepadaku," kata Talha yang dikenal kemurahan hati kepada seluruh anggota marganya. Talha menceritakan kepada orang itu bahwa dia baru saja menjual sebidang tanah kepada Utsman bin Affan dengan harga beberapa ribu dirham. Laki-laki tersebut dapat memperoleh uang atau tanah yang dapat dibeli kembali dari Utsman. Laki-laki itu memilih uang itu dan Talha memberikan semuanya kepadanya. Talha terkenal suka membantu orang-orang yang terlilit utang, kepala keluarga yang kesusahan, dan para janda. Salah satu temannya, As-Said bin Said, berkata tentangnya, "Aku menemani Talha bin Ubaidillah dalam perjalanan, dan aku tinggal bersamanya di rumah, dan aku belum menemukan orang yang lebih dermawan dalam hal uang, pakaian, dan makanan daripada Talha." Tak heran ia dijuluki Talha yang baik dan Talha yang dermawan. Nama Talha juga dikaitkan dengan fitnah atau perang saudara pertama di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Benih-benih masalah telah ditaburkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ada banyak keluhan dan tuduhan terhadapnya.
beberapa pembuat onar tidak hanya mengirim surat dengan tuduhan tetapi bertekad untuk menghabisinya. Pada tahun 35 jam 656 meter sekelompok pemberontak menyerbu rumah Utsman dan membunuhnya saat dia sedang membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah awal Islam. Ali dibujuk untuk menerima tanggung jawab kekhalifahan dan seluruh umat Islam bersumpah setia kepadanya, termasuk Talha dan Zubair bin Al-Awwam. Talha dan Zubair sangat terkejut dengan terbunuhnya Utsman. Mereka merasa ngeri dan sangat yakin bahwa para pembunuh harus dihukum dan keadilan harus ditegakkan. Namun menghukum para pembunuh bukanlah tugas yang mudah, karena kejahatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, melainkan melibatkan banyak orang. Talha dan Zubair meminta izin Ali untuk pergi ke Makkah untuk menunaikan umrah. Mereka bertemu dengan Aisyah istri Nabi. Dia sangat terkejut ketika mendengar pembunuhan Utsman dari Makkah. Talha, Zubair dan Aisyah berangkat ke Basrah di mana banyak orang berkumpul untuk membalas dendam atas kematian Utsman. Kekuatan yang berkumpul di Basrah tampaknya menghadirkan tantangan terbuka bagi Ali. Sebagai khalifah umat Islam dan kepala seluruh negara Islam, beliau tidak dapat menoleransi pemberontakan atau pemberontakan bersenjata apapun terhadap negara. Namun betapa sulit dan luar biasa tugas yang dia hadapi. Untuk menghadapi pemberontakan tersebut, beliau harus berhadapan dengan saudara-saudaranya, para sahabatnya dan sahabat-sahabatnya, para pengikut Nabi dan agamanya, mereka yang sering berperang berdampingan dengannya melawan kekuatan-kekuatan syirik, mereka yang ia hormati dan cintai. Pasukan yang menuntut balas terhadap Utsman dan pendukung Ali bertemu di sebuah tempat bernama Quraibah, dekat Basrah. Ali ingin menghindari perang dan menyelesaikan masalah dengan cara damai. Dia menggunakan segala cara yang dia miliki untuk mencapai perdamaian. Dia berpegang teguh pada setiap harapan untuk menghindari konfrontasi. Namun kekuatan-kekuatan gelap yang bekerja melawan Islam dan seberapa besar jumlah mereka, bertekad bahwa segala sesuatunya akan berakhir dengan mengerikan dan berdarah-darah. Ali menangis. Ia menangis terseduh-seduh ketika melihat Aisyah, bunda orang beriman dalam haudan atau tandunya, mengangkangi seekor unta sebagai pemimpin pasukan yang kini muncul untuk melawannya. Dan ketika dia melihat Talha dan Zubair, dua orang sahabat Nabi, di tengah-tengah pasukan, dia berteriak kepada mereka agar keluar menemuinya. Mereka melakukannya, dan Ali berkata kepada Talha, "Wahai Talha, pernahkah kamu ikut bersama istri Rasulullah untuk berperang bersamanya?" Dan kepada Zubair dia berkata, "Wahai Zubair, aku mohon kepadamu, demi Allah, apakah kamu ingat hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatimu, dan kami berada di suatu tempat, dan dia bertanya kepadamu, apakah kamu mencintai Ali? Dan kamu berkata, mengapa aku tidak mencintai sepupuku dan orang yang menganut agamaku?" Ali terus berbicara kepada mereka, mengingatkan mereka akan ikatan persaudaraan dan keimanan. Pada akhirnya baik Talha maupun Zubair mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam perang saudara ini. Mereka segera mundur ketika mereka melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Namun mereka membayar penarikan itu dengan nyawa mereka. Saat mereka mundur, seorang pria bernama Amr bin Jarmus mengikuti Zubair dan dengan pengecut membunuhnya saat dia melaksanakan salat. Talha terbunuh oleh anak panah yang diduga ditembakkan oleh Marwan, sepupu Utsman, yang terlalu dibutakan oleh amarah dan keinginan membalas dendam terhadap sanak saudaranya untuk menyikapi kemungkinan menghindari perang dan pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Pembunuhan Utsman telah menjadi perjumpaan Talha dengan takdir. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan pembunuhan berikutnya yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pertempuran unta. Sesungguhnya, seandainya beliau mengetahui bahwa fitnah akan berubah menjadi kebencian dan kepahitan yang gila-gilaan dan mengakibatkan akibat yang sangat berdarah, niscaya beliau akan menolaknya. Dia tidak tertarik untuk melawan Ali. Dia hanya terkejut dengan pembunuhan Utsman dan ingin keadilan ditegakkan. Sebelum pertempuran dimulai, dia berkata dengan suara tercekat oleh emosi, "Ya Tuhan, demi Utsman, ambillah dariku hari ini sampai engkau ridha." Kemudian ketika Ali berhadapan dengannya dan Zubair, mereka melihat kebenaran posisinya dan mundur dari medan pertempuran. Namun, dalam keadaan sulit ini, kemartiran hanya diperuntukkan bagi mereka. Pertempuran unta telah berakhir. Aisyah, ibu orang-orang beriman, menyadari bahwa dia telah mempercepat masalah ini
dan meninggalkan Basrah menuju Masjidil Haram dan kemudian ke Madinah untuk menjauhkan diri dari konflik. Ali menyediakan perjalanannya dengan baik, memberinya semua kenyamanan dan kehormatan yang menjadi haknya. Ketika banyak orang yang tewas dalam pertempuran dikumpulkan, Ali memimpin doa pemakaman untuk mereka semua, baik yang bersamanya maupun yang menentangnya, dan setelah selesai menguburkan Talha dan Zubair, dia berpamitan kepada mereka dengan berat hati yang dipenuhi kelembutan dan cinta. Aku sangat berharap, katanya dengan kata-kata yang sederhana dan luhur, bahwa Talha, Zubair, Utsman, dan aku termasuk orang-orang yang Allah berfirman, dan kami akan menghilangkan dari hati mereka segala rasa sakit dan dendam yang mengintai. Mereka akan menjadi saudara yang bergembira dan saling berhadapan di singgasana yang bermartabat. Al-Quran, Surah Al-Hijr, 15:47. Kemudian, dia memandang dengan penuh rasa sayang dan sedih ke kuburan saudara-saudaranya yang seiman, dan berkata, aku telah mendengar dengan kedua telingaku ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talha dan Zubair adalah teman-temanku di surga. Itulah kisah Talha bin Ubaidillah. Dari pasar Ramai Syam hingga Makkah yang suci, ceritanya penuh dengan iman, pengorbanan, dan kebaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Abu Daniel Channel untuk kisah-kisah Islami inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.